Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi sama aku di Mabita. Semua orang punya cerita. Pernahkah kamu merasa orang yang paling dekat dengan kita justru adalah orang yang paling berbahaya? Di balik senyum yang terlihat tulus, di balik kata terima kasih dan keluarga, kadang tersembunyi niat yang pelan-pelan tumbuh menjadi kebencian. Bali, pulau yang selama ini dikenal sebagai surga wisata, pantai yang indah, upacara adat yang sakral, dan kehidupan yang terlihat damai di mata dunia. Tapi malam itu, di sebuah rumah di Kampial Residence, Kuta Selatan, surga itu runtuh dalam sunyi. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada suara minta tolong yang terdengar keluar rumah. Hanya bunyi pukulan, napas tertahan, dan 3 nyawa yang dipadamkan oleh orang yang mereka percaya. Yang lebih mengerikan, pelaku bukanlah orang asing, bukan perampok yang masuk secara paksa, bukan pula pembunuh bayaran yang datang tanpa alasan. Mereka adalah orang yang makan dari dapur yang sama, tidur di atap yang sama, dipanggil keluarga. Malam itu, seorang suami, seorang istri, dan seorang anak kecil tak pernah bangun lagi. Dan dalangnya adalah orang yang setiap hari mereka sapa. Di video kali ini, kita akan mengungkap secara perlahan kisah kelam Heru Hendrianto dan Putu Anita Sugradewi. Sebuah tragedi tentang dendam, pengkhianatan, dan keputusan gelap yang mengubah 6 kehidupan selamanya. Jadi, ambil posisi yang nyaman, pastikan pintu rumahmu terkunci, dan mari kita mulai kisah pembantaian paling keji yang pernah mengguncang Bali. Penasaran dengan kisahnya dan siapa korbannya? Yuk langsung aja kita bahas. Semua orang punya cerita. Kasus ini bermula dari orang ini yang bernama Heru Hendrianto. Yang awalnya dia ini tinggal bersama keluarganya di Desa Wonorejo, Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Heru tinggal bersama keluarganya dengan kehidupan mereka yang sederhana. Dan ijazah terakhir Heru juga cuma tamatan SD. Jadinya ya setelah dewasa, Heru pun sulit mendapatkan pekerjaan. Yang berujung cuma jadi pengangguran, bahkan kriminal. Karena Heru ini pernah ditangkap warga karena mencuri kambing, yang memang aksinya pun gak berujung penjara, karena masalahnya selesai secara kekeluargaan. Tapi setelah itu, dia juga sempat ditangkap warga lagi karena aksi penggelapan motor di wilayah Banyuwangi, yang lagi-lagi gak diproses hukum juga. Ya karena diselesaikan secara kekeluargaan, yang jelas tanpa efek jerah. Jadi ya, kayak gitulah latar belakang Heru ini saat dia baru mulai dewasa di tahun 2000-an lalu. Yang pasti karena latar belakangnya yang kriminal, justru makin mempersulit dia mendapat pekerjaan. Karena memang gak ada yang nawarin pekerjaan, karena orang-orang sekitar sudah tahu kayak gimana si Heru ini. Sampai akhirnya di tahun 2007, Heru pun nekat merantau ke Bali, sendirian. Tepatnya ke wilayah Buleleng, Bali buat nyari pekerjaan di sana. Tapi sebelum mendapatkan pekerjaan di Bali, Heru ini malah ketemu dengan seorang wanita yang dia suka, yang bernama Putu Anita Sugradewi, yang biasa dikenal dengan panggilan Anita, yang merupakan warga asli Buleleng dan berasal dari keluarga beragama Hindu. Setelah saling kenal dan sama-sama suka, akhirnya mereka pun mulai pacaran. Nah terus baru pacaran sebentar, ya di tahun 2008, mereka pun sudah berencana untuk menikah. Nah tapi masalahnya keluarga Anita ini nggak merestui hubungan mereka karena mereka memang beda agama. Dan akhirnya Heru pun mengajak Anita untuk melarikan diri ke kampung halamannya di Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di sana ya Anita pun akhirnya pindah agama ke Islam. Setelah itu mereka pun menikah secara nikah siri di sana.
Awalnya setelah menikah, mereka sempat berniat tinggal di desa Heru, karena saat itu Anita sudah takut untuk pulang ke Bali, karena memang sudah nggak diterima lagi oleh keluarganya. Nah, tapi karena saat itu mereka sama-sama belum punya pekerjaan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan di sana, akhirnya baru beberapa bulan tinggal di situ Bondo, mereka pun memutuskan untuk balik ke Buleleng lagi. Di sana, Heru pun berusaha mencari pekerjaan, dan akhirnya dia diterima bekerja sebagai sopir mobil box pengantar nasi, dengan gaji Rp700.000 per bulan. Dari sini mereka pun mulai bisa ngontrak rumah sederhana dan mulai tinggal secara mandiri. Walaupun ya dengan keadaan mereka yang serba keterbatasan. Terus di tahun 2009, anak pertama mereka pun lahir. Karena ini ya, Anita yang memang sudah lebih dari setahun gak pernah pulang ke rumah keluarganya lagi, jadinya dia pun sempat ingin pulang buat ngasih tahu ke orang tuanya soal kelahiran anaknya. Nah, tapi ternyata orang tuanya masih gak mengizinkan dia pulang. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Anita ini mendapatkan kabar dari adik kandungnya yang menyuruh dia datang ke rumah orang tuanya buat merayakan Hari Raya Pager Wesi, yang mana ini adalah hari besar keagamaan dalam tradisi Hindu Bali. Karena ini, Anita pun sempat mendatangi rumah orang tuanya dengan membawa Heru dan satu anak mereka yang saat itu masih berusia 7 bulan. Tapi ternyata kehadiran Anita ini masih ditolak oleh orang tuanya. Dan akhirnya ya mau nggak mau, Anita dan Heru pun harus pulang lagi. Karena kecewa ditolak, Anita pun sempat berkunjung ke rumah bibinya yang bernama Luh Ayu Sri Mahayoni, yang dikenal dengan panggilan Ayu. Yang mana saat itu di rumah Ayu ini tinggal bersama suaminya yang bernama Purnabawa dan juga dengan satu anak perempuan mereka yang masih duduk di kelas 5 SD. Yang saat itu, Ayu ini adalah salah satu dari keluarga Anita yang benar-benar prihatin dengan kondisi Anita yang sudah nggak diterima lagi oleh orang tuanya. Makanya Anita datang menemui Ayu di rumahnya buat curhat soal semua masalah yang dialami. Termasuk soal sulitnya kehidupan dia dan suaminya saat itu, karena gaji suaminya cuma Rp700.000 per bulan yang harus mencukupi kebutuhan dapur, bayar kontrakan, apalagi saat itu mereka juga sudah punya anak. Setelah itu, karena merasa prihatin, Ayu pun berniat baik untuk berdiskusi dengan suaminya untuk mempekerjakan Heru dan Anita di rumah mereka. Apalagi saat itu mereka tahu kalau Heru bekerja sebagai sopir, sedangkan mereka juga memang sedang membutuhkan sopir pribadi buat mengantar anak mereka pulang pergi sekolah. Karena saat itu Ayu memang disibukkan dengan pekerjaannya mengurus bisnis salon dan spa. Sedangkan suaminya, Purnabawa, bekerja sebagai tour guide turis di Bali dengan jadwal yang padat. Karena inilah, setelah suaminya setuju, akhirnya mereka pun memanggil Anita dan Heru datang ke rumah mereka lagi, yang berada di perumahan Kampial Residence, wilayah Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di sana mereka pun langsung ditawari pekerjaan sekaligus tempat tinggal di rumah Ayu ini, yang mana Anita bertugas mengurus rumah dan memasak, sedangkan Heru bekerja sebagai sopir pribadi dengan tugas utamanya mengantar dan menjemput anak mereka ke sekolah. Nah, karena sebelumnya gaji Heru sebagai sopir box cuma Rp700.000 per bulan, jadinya Ayu dan suaminya pun menyamakan gajinya dengan gaji sebelumnya. Nah, tapi setidaknya sekarang mereka sudah nggak perlu lagi mikirin bayar kontrakan. Bahkan kebutuhan makan sehari-hari itu semuanya sudah ditanggung oleh Ayu dan suaminya. Dengan senang hati, Anita dan Heru pun langsung menerima tawaran tersebut. Dan di bulan Agustus tahun 2011, mereka pun mulai pindah, tinggal sekaligus bekerja di rumah Ayu. Awalnya, semuanya baik-baik saja, bebek aja. Gak ada masalah apapun, dimana Anita mulai bekerja layaknya ART, sedangkan Heru mulai bekerja layaknya sopir pribadi. Dan Ayu serta suaminya juga pada awalnya gak menganggap mereka sebagai ART atau sopir, karena saat makan malam mereka diajak makan bareng, nonton TV pun nonton bareng di ruang keluarga. Karena memang Ayu dan suaminya sudah menganggap mereka ini sebagai keluarga, yang benar-benar di awal-awal gak ada masalah apapun, bahkan terkesan harmonis. Tapi beberapa bulan kemudian, disinilah masalah mulai muncul satu persatu. Karena setelah beberapa bulan tinggal di situ, Heru ini sering nongkrong dengan para kuli bangunan
yang sedang membangun sebuah rumah gak jauh dari rumah Ayu. Masalahnya, Heru ini sering nongkrong di malam hari, bahkan sampai tengah malam. Jadinya Heru sering keluar masuk rumah di tengah malam. Yang lama-kelamaan, kebiasaan ini mulai mengganggu jam istirahat Ayu dan keluarganya. Bahkan terkesan gak sopan dan gak menghargai pemilik rumah. Dan masalahnya bukan cuma sampai di situ aja. Saat itu Heru juga sering meminjam motor milik Purnabawa, suami Ayu. Tapi yang jadi masalah besar, Heru ini sampai berani mengecat ulang motor tersebut sesuai seleranya sendiri. Sampai akhirnya Purnabawa pun marah karena kelakuan Heru yang makin lama makin sesuka hati. Karena inilah, Ayu dan suaminya pun mulai gak suka dengan keberadaan Heru dan Anita yang tinggal di rumah mereka. Nah, dari sini, masalah pun mulai menjalar kemana-mana, termasuk masalah-masalah sepele di rumah. Karena sebenarnya, Ayu dan suaminya sudah merasa gak cocok dengan kehadiran mereka di rumah. Mereka sempat berniat untuk memberhentikan Anita dan Heru, baik dari pekerjaan maupun tempat tinggal. Tapi karena mungkin gak tega atau gak enak memecat secara langsung, akhirnya mereka mengambil langkah lain. Gaji Anita dan Heru yang sebelumnya 700.000 per bulan diturunkan menjadi 400.000 per bulan. Awalnya Anita dan Heru memilih diam karena mereka masih bersyukur setidaknya masih dikasih tempat tinggal dan makan gratis. Jadinya mereka belum protes dan cuma bisa terima-terima aja. Lalu di bulan selanjutnya, yang saat itu sudah masuk Oktober 2011, gaji mereka kembali diturunkan menjadi 300.000 per bulan. Dan lagi-lagi, Anita dan Heru masih memilih diam, masih nggak berani protes. Padahal suasana di rumah itu sudah sangat dingin. Mulai sering diem-dieman, mulai kelihatan jelas kalau satu sama lain sudah saling gak suka. Di titik ini, Anita dan Heru mulai sering sakit hati dengan perlakuan majikannya. Karena mereka sudah dilarang menonton TV, bahkan sampai colokan TV dicabut saat mereka sedang menonton. Anita juga sempat sakit hati karena anak perempuan Ayu pernah protes dengan kalimat yang menurut Anita sangat menyakitkan. Karena masakan Anita dianggap terlalu asin. Heru pun sama. Dia sempat sakit hati karena disuruh mencuci mobil dengan cara dibentak. Dan belum selesai sampai di situ. Di bulan selanjutnya, November 2011, gaji mereka kembali diturunkan menjadi 200.000 per bulan. Bahkan di bulan ini juga, makan mereka sudah tidak ditanggung lagi. Artinya mau nggak mau, Anita dan Heru harus mengurus kebutuhan makan mereka sendiri dengan modal 200.000 untuk 1 bulan. Di titik ini, mereka mulai berencana untuk berhenti kerja dan pindah keluar, ngontrak rumah seperti dulu lagi. Tapi karena mereka sama sekali nggak punya tabungan, jadinya mau nggak mau mereka terpaksa bertahan karena memang nggak ada pilihan lain. Di saat yang sama, Heru pun diam-diam mulai bekerja sebagai sopir turis milik tetangga mereka untuk sekedar menyambung hidup. Lalu di bulan selanjutnya, Desember 2011, mereka bahkan sudah tidak menerima gaji sama sekali. Karena kondisi ini, Anita pun akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan langsung ke Ayu, kenapa gaji mereka belum juga diberikan. Karena saat itu Anita benar-benar menunggu uang itu untuk membeli beras dan sayur. Tapi Ayu tidak menjawab, dia langsung masuk ke kamar. Dan sejak saat itu, kondisi di rumah benar-benar dingin, tanpa kepastian apapun. Anita pun terus meminta dan mengajak Heru untuk segera pindah dari rumah itu. Tapi lagi-lagi, karena mereka belum punya tabungan, mereka hanya bisa bertahan dengan kondisi yang ada. Itu satu-satunya pilihan, sambil berharap bisa mengumpulkan uang untuk ngontrak rumah di luar. Namun lama-kelamaan, karena mereka sudah benar-benar tidak digaji, kekesalan Anita dan Heru pun mulai memuncak. Dan ketika semua kekesalan itu menumpuk jadi satu,
Disinilah mulai muncul dendam. Dendam yang kemudian menjadi sebab akibat dari terjadinya kasus naas yang menimpa satu keluarga Ayu di rumah tersebut. Karena setelah berbulan-bulan tidak digaji, dengan semua sakit hati dan kekesalan, Anita dan Herun mulai berpikir, bahkan mulai merencanakan untuk menghabisi Ayu dan keluarganya. Bukan cuma karena dendam, tapi juga karena mereka ingin menguasai harta milik Ayu. Karena mereka tahu, Purnabawa dan Ayu memiliki banyak harta dan barang berharga, mulai dari mobil Toyota Innova, 2 motor, Yamaha Mio dan Jupiter, bahkan perhiasan-perhiasan Ayu yang disimpan di dalam kamar. Karena inilah rencana itu mulai disusun. Tapi mereka sadar, mereka tidak mungkin melakukannya hanya berdua. Akhirnya, di bulan Januari 2012, Heru menemui teman kulinya yang bernama Safat dan Hadi di bedeng tempat mereka bekerja. Mereka berdua adalah kuli bangunan yang sedang mengerjakan proyek tidak jauh dari rumah Ayu. Di sana, Heru menceritakan semua kekesalannya terhadap Ayu dan Purnabawa sebagai majikannya. Bahkan, sampai meminta tolong kepada Safat dan Hadi untuk menghabisi majikannya. Namun, karena mereka masih ragu, ajakan itu ditolak secara halus. Mereka tidak memberi respons apapun. Heru pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada Anita kalau kedua temannya belum merespons. Tapi karena mereka yakin Safat dan Hadi mampu membantu, Heru kembali menemui mereka di sebuah warung dekat Pasar Ikan Kedonganan, Kuta, Badung. Di sana, Heru kembali membujuk mereka untuk melakukan aksi tersebut. Namun, Safat dan Hadi masih ragu dan belum memberikan jawaban. Heru pun pulang lagi ke rumah. Karena merasa ajakannya mungkin kurang menarik, Anita dan Heru akhirnya sepakat untuk menawarkan imbalan uang. Rencananya, imbalan itu akan dibayar setelah aksi berhasil dari hasil perampasan harta Ayu dan keluarganya. Keesokan harinya, Heru kembali menemui Safat dan Hadi di warung yang sama. Kali ini, Heru menawarkan imbalan sebesar 20 juta rupiah. Namun, Safat dan Hadi tetap ragu dan belum memberikan jawaban. Heru pun pulang tanpa kepastian. Sementara itu, di rumah, Anita justru terus mendesak Heru untuk mencari cara lain agar aksinya bisa segera dilakukan. Dan di saat Heru sedang memikirkan cara lain, tiba-tiba dia dihubungi oleh salah satu teman kulinya yang bernama Muhammad Kadir. Kadir ini adalah teman Safat dan Hadi. Ternyata, Safat dan Hadi sempat menceritakan ajakan Heru kepada teman-temannya. Dan justru, Kadir inilah yang tertarik dengan tawaran tersebut. Kadir kemudian membujuk Safat dan Hadi untuk menerima tawaran Heru karena mereka juga sedang membutuhkan uang. Akhirnya, Kadir menghubungi Heru dan menyampaikan bahwa mereka sanggup menerima tawaran itu. Mereka pun langsung mengatur jadwal pertemuan untuk membahas rencana secara langsung. Keesokan harinya, tepat pada 13 Februari 2012, di sore hari, Heru datang ke bedeng tempat mereka bekerja. Di sana, sudah berkumpul Safat, Hadi, Kadir, dan satu orang lagi bernama Sugiono yang juga siap membantu. Mereka mulai menyusun rencana dan membagi tugas. Karena malam itu, mereka sepakat untuk langsung beraksi di rumah Ayu. Setelah rencana selesai, Heru mengajak mereka melewati depan rumah Ayu untuk melihat situasi dan menunjukkan akses masuk. Setelah itu, mereka kembali ke bedeng. Di sana, Kadir meminta uang muka, karena setelah aksi, mereka berencana langsung kabur ke luar kota. Namun, karena Heru tidak punya uang, dia menelepon Anita di rumah. Dan karena Anita juga tidak memegang uang, Heru menjelaskan bahwa di rumah majikannya ada 2 motor. Heru menyarankan untuk melarikan diri nanti, motor itu saja yang dibawa.
Setelah semuanya sepakat, malam itu mereka pun mulai mempersiapkan alat-alat berupa pipa besi dan batang kayu. Nah, setelah peralatan siap, mereka semua termasuk Heru itu nunggu kabar dari Anita di bedeng. Nah, karena malam itu Purnabawa masih belum pulang kerja. Terus, di jam 23.40 malam, Anita pun baru ngabarin via SMS kalau Purnabawa baru aja pulang. Nah, terus Heru pun nyuruh Anita buat memastikan pintu belakang gak terkunci. Karena rencananya mereka akan masuk melalui pintu belakang. Karena masih gak begitu yakin, Heru pun pulang duluan sendiri. Pulangnya kayak biasa, seolah-olah gak ada apa-apa. Nah, setelah memastikan pintu belakang gak terkunci dan memastikan kalau Purnabawa sudah tidur lelap di kamar bersama istri dan anak mereka, di jam subuh barulah Heru ngabarin para eksekutornya buat langsung bergerak saat itu juga. Jadinya, mereka pun datang dengan wajah sudah ditutup muka. Masuk dengan cara melompati pagar depan, lalu mengendap-ngendap lewat lorong samping rumah dan masuk melalui pintu belakang yang sudah disiapkan. Setelah di dalam, Heru keluar dari kamar dan menunjukkan kamar target sambil berbisik-bisik. Setelah itu, mereka bertiga yang berperan sebagai eksekutor perlahan membuka pintu kamar Ayu dan Purnabawa yang ternyata memang tidak terkunci. Karena mendengar suara pintu, Purnabawa sempat terbangun dan langsung duduk. Kaget melihat 3 lelaki bertopeng masuk ke kamarnya. Tapi belum sempat berteriak, mereka bertiga langsung mengeksekusinya menggunakan pipa besi dan kayu. Setelah itu, Ayu dan anaknya yang ikut terbangun juga kaget melihat semua kejadian tersebut. Dan jadinya, mereka pun menjadi target berikutnya dalam waktu yang sangat singkat. Purnabawa, istri dan anaknya terbaring tidak bergerak lagi, bahkan sudah tidak bernafas. Sedangkan Anita dan Heru yang saat itu berada di kamar mereka menunggu eksekusi selesai. Di situ, Anita sempat ketakutan sampai tubuhnya gemetar. Tapi Heru langsung menyuruh Anita untuk berkemas, mengumpulkan semua barang dan pakaian mereka. Karena setelah itu, mereka akan langsung melarikan diri. Sedangkan Heru langsung menemui ketiga eksekutornya di kamar sebelah. Di sana, mereka langsung membungkus tubuh Purnabawa, istri, dan anaknya menggunakan bed cover. Setelah itu, Heru langsung mengambil kunci mobil Toyota Innova Purnabawa beserta surat-suratnya, dan juga 2 motor. Sedangkan Hadi dan Kadir langsung menjarah barang-barang berharga yang ada, mulai dari kotak perhiasan emas, laptop, dan uang tunai, baik rupiah maupun dolar Amerika. Setelah itu mereka menggotong dan memasukkan tubuh ketiga korban ke bagasi mobil Purnabawa yang terparkir di garasi depan. Setelah semuanya beres, baru mereka sadar kalau di kamar utama, cairan merah sudah menggenang di lantai. Karena itu, secara terburu-buru, mereka membersihkan lantai menggunakan handuk seadanya. Sedangkan Anita, yang sedang menyiapkan pakaian di kamar, sempat menangis karena ketakutan. Kondisinya sudah lemas karena masih terngiang suara saat eksekusi yang sempat dia dengar dari kamar sebelah. Di tengah kepanikan itu, Heru sempat menenangkan istrinya, lalu membawa Anita dan anaknya masuk ke mobil terlebih dahulu. Setelah itu, Heru kembali membantu teman-temannya membersihkan lantai kamar. Tak lama kemudian, Anita turun lagi dari mobil, meninggalkan anaknya di dalam. Karena dia melihat lantai depan pintu kamar masih penuh bercak merah akibat jejak kaki mereka. Jadinya, Anita ikut membantu membersihkan lantai tersebut. Setelah semuanya beres, sebelum pergi, Anita sempat mengambil baju kebaya milik Ayu dari dalam lemari untuk dibawa. Setelah itu, mereka pun bersiap kabur. Heru, Anita, dan Hadi membawa mobil Purnabawa yang di dalam bagasinya berisi tubuh Purnabawa, istri dan anaknya yang sudah dibungkus bed cover. Sedangkan 2 temannya yang lain membawa 2 motor milik Purnabawa,
dan mengikuti dari belakang. Setelah itu, mereka bertemu di lampu merah wilayah Kerobokan, Bali. Di sana, Sugiono yang rencananya membantu membuang tubuh korban sudah menunggu dan langsung masuk ke mobil. Di dalam mobil, mereka sempat kebingungan mau membuang tubuh korban kemana. Sambil berkendara dan muter-muter, mereka berdiskusi. Awalnya, Heru sempat berpikir untuk membuangnya ke danau. Tapi setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya mereka sepakat membuang tubuh korban ke wilayah Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Karena wilayah itu penuh perkebunan dan cenderung sepi. Setelah sepakat, mereka langsung menuju Mendoyo, menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Kadir dan Safat mengikuti dari belakang menggunakan motor. Sesampainya di sana, mereka berputar-putar mencari lokasi paling sepi. Dan setelah memasuki wilayah Banjarsumbul, Desa Yembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, mereka berhenti di area perkebunan. Disitulah Sugiono, Kadir, dan Hadi membuang tubuh ketiga korban ke perkebunan yang tidak jauh dari pinggir jalan. Setelah itu, tanpa menunggu lama, mereka langsung kabur ke Pelabuhan Gilimanuk, menyeberang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk melarikan diri dari Bali. Sesampainya di Banyuwangi, Heru mengantar teman-temannya ke wilayah Mojokerto. Di sana, 2 motor hasil rampasan dipegang Safat dan Kadir untuk dibagi hasil. Sedangkan Heru, Anita, dan anak mereka yang masih bayi membawa mobil rampasan menuju Situbondo. Di sana, Heru sempat mencuci mobil untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, mereka pulang ke kampung halaman Heru di Desa Wonorejo, Kabupaten Situbondo untuk menemui ibu Heru. Ibunya benar-benar kaget melihat kedatangan mereka, karena sudah lama Heru tidak pulang. Ibunya senang, baru tahu Heru sudah punya anak dan bangga karena mengira Heru sukses di Bali. Pulang membawa mobil mewah. Heru bahkan sempat mengajak ibunya jalan-jalan naik mobil dan menunjukkan segepok uang dolar untuk modal ibunya membuka warung. Ibunya sempat kaget dan ragu, tapi Heru mengaku itu hasil kerja kerasnya di Bali. Saat itu, ibunya berdoa sambil berkata, "Doaku selamat jika kamu tidak berbuat salah, tapi kamu tidak akan selamat kalau berbuat salah." Karena ibunya sudah punya firasat buruk. Di sisi lain, keluarga korban di Bali, terutama adik kandung Purnabawa, mulai curiga karena kakaknya dan keluarga kecilnya tidak bisa dihubungi. Adiknya pun mendatangi rumah mereka dan mendapati rumah dalam keadaan kosong. Mobil dan motor tidak ada di garasi. Pintu gerbang rusak. Pintu utama tidak terkunci. Saat masuk ke dalam, dia menemukan lap-lap yang sudah berwarna merah. Dan di kamar utama, masih ada bercak merah di lantai dan dinding. Karena yakin ada sesuatu yang tidak beres, keluarga pun melapor ke polisi. Penyelidikan dilakukan. Semua barang berharga hilang. Surat kendaraan, uang rupiah dan dolar, hingga perhiasan, semuanya lenyap. 4 hari kemudian, tepat 20 Februari 2012, seorang warga di Mendoyo mencium bau menyengat dari kebunnya. Ternyata berasal dari bungkusan bed cover yang penuh lalat. Di dalamnya ada 3 tubuh manusia. Polisi datang. Ketiga jasad dievakuasi ke RSUP Sanglah dan Pasar Bali. Dan akhirnya teridentifikasi Purnabawa, Ayu, dan anak mereka. Sementara itu, polisi melacak kendaraan yang hilang. Jejak mobil dan motor terpantau menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang. Koordinasi dilakukan antara polisi Bali dan Jawa Timur. Dan akhirnya, pada 22 Februari 2012, pukul 3 subuh, Heru dan Anita ditangkap di rumah orang tua Heru saat sedang tidur. Karena tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil, Heru pun akhirnya mengakui semuanya. Satu persatu pelaku lain ditangkap, kecuali Hadi yang hingga kini masih DPO. Pada 6 November 2012, Heru dan Anita dijatuhi hukuman mati.
Begitu juga Kadir dan Safat. Sedangkan Sugiono dihukum 12 tahun penjara. Dan dari kisah ini, satu hal yang bisa kita ambil, bahwa dendam yang dipelihara diam-diam, pelan-pelan bisa berubah jadi monster. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, justru bisa berubah jadi tempat paling berbahaya kalau hubungan di dalamnya penuh sakit hati dan komunikasi yang sudah mati. Buat kita semua, entah sebagai majikan, keluarga atau siapapun, kalau memang sudah ada gesekan, kalau sudah sama-sama tidak nyaman, lebih baik diselesaikan dengan cara dewasa daripada dipaksakan. Karena luka yang dipendam terlalu lama bisa berakhir jadi tragedi. Semoga kasus ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih peka, lebih berhati-hati, dan tidak meremehkan perasaan orang lain. Oke lah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kalau kalian punya cerita horor, kisah tragis atau kasus kriminal lain yang ingin dibahas, kalian bisa kirim ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita bisa terus bahas kisah-kisah lain yang tidak kalah mencekam. Cerita bisa berdasarkan pengalaman pribadi, kisah terdekat, atau kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Identitas pengirim akan kami rahasiakan, dan ceritamu akan kami bacakan dengan penuh rasa hormat. Setiap cerita yang kamu kirim bisa menjadi pengingat, pelajaran, atau bahkan penyelamat bagi orang lain. Terima kasih untuk keberanianmu berbagi. Saya Mabita, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.